Di garis perbatasan dua negara, merah putih tiba-tiba berkibar bukan karena upacara kenegaraan, bukan pula karena seremoni resmi yang dirancang negara. Ia berkibar karena dorongan emosi warganya sendiri. Sebuah peristiwa yang sekilas tampak sederhana, tetapi dalam hitungan jam mampu mengguncang ruang publik, memantik perdebatan, dan membuat banyak orang merinding. Kabar ini menyebar cepat, menembus batas wilayah, menyeberang lini masa media sosial, dan langsung menyentuh salah satu urat paling sensitif dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Narasi yang beredar menyebut bahwa warga di wilayah perbatasan Malaysia secara terang-terangan ingin bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah pernyataan yang terdengar berani, emosional, dan bagi sebagian orang terasa heroik. Namun bagi yang lain, ia terdengar berbahaya, bukan karena sekadar soal bendera atau simbol nasionalisme, melainkan karena implikasinya yang jauh lebih dalam. Isu ini berpotensi mengguncang fondasi diplomasi, membuka kembali luka sejarah lama, dan memunculkan kekhawatiran tentang stabilitas kawasan Asia Tenggara yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang merespons dengan rasa bangga dan haru, melihatnya sebagai bukti bahwa Indonesia dianggap lebih mampu menghadirkan kesejahteraan dan rasa dihargai. Namun tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai provokasi berbahaya, sebuah isu sensitif yang bisa dengan mudah disulut menjadi konflik antar negara. Di tengah derasnya arus opini, pertanyaan besar pun muncul. Apa sebenarnya yang mendorong keberanian warga perbatasan untuk menyuarakan keinginan seperti itu? Apakah ini benar-benar aspirasi politik yang serius, atau sekadar luapan emosi akibat rasa kecewa yang menumpuk bertahun-tahun? Dan yang paling penting, sejauh mana dampaknya bagi Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara berdaulat? Untuk memahami isu ini secara utuh, kita tidak bisa hanya terpaku pada potongan video, foto bendera, atau narasi viral di media sosial. Kita perlu mundur jauh ke belakang, menelusuri sejarah yang jarang dibahas secara mendalam. Tidak banyak yang tahu bahwa Indonesia dan Malaysia pernah berada di ambang persatuan dalam satu gagasan besar bernama Negara Indonesia Raya. Sebuah ide yang lahir di tengah kekacauan Perang Dunia II ketika kekuasaan kolonial di Asia Tenggara mulai runtuh dan masa depan kawasan terasa sangat cair. Pada 12 Agustus 1945, hanya beberapa hari sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, muncul pernyataan penting yang menyebut bahwa orang-orang Melayu bersedia setia menciptakan tanah air bersama dengan menyatukan Malaya dan Indonesia yang merdeka. Gagasan ini bukan sekadar angan-angan di ruang diskusi sempit, ia dibicarakan secara serius oleh tokoh-tokoh pergerakan yang melihat peluang sejarah di tengah kekosongan kekuasaan kolonial. Bahkan di beberapa wilayah Malaya, warga sempat mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol harapan akan persatuan bangsa serumpun. Namun sejarah seringkali bergerak dengan cara yang tidak terduga. Rencana besar itu tidak pernah benar-benar terwujud. Salah satu faktor penentunya adalah penolakan dari Muhammad Hatta dan sejumlah tokoh lain di Indonesia yang menilai bahwa penyatuan tersebut tidak memiliki dasar politik dan administratif yang kuat. Kondisi internasional yang berubah sangat cepat juga membuat gagasan ini kehilangan pijakan. Jepang yang saat itu masih memiliki pengaruh besar di kawasan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Situasi pun bergerak di luar kendali siapapun. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, lebih cepat dari skenario yang sempat dibicarakan sebelumnya. Sejak saat itu, gagasan Indonesia Raya perlahan menguap. Ibrahim Yaakob, salah satu tokoh penting dari Malaya yang mendukung persatuan, terpaksa mengubah arah perjuangannya. Malaya dan Indonesia akhirnya menempuh jalan yang berbeda. Indonesia berdiri sebagai negara merdeka pada 1945, sementara Malaysia baru meraih kemerdekaan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 31 Agustus 1957. Meski kandas, sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa ide persatuan bukanlah hal baru. Ia hidup, pernah diperjuangkan, dan pernah gagal. Namun, ingatan kolektif tentang masa itu tidak sepenuhnya hilang, terutama di kalangan masyarakat perbatasan yang memiliki ikatan budaya dan kekerabatan lintas negara. Di wilayah-wilayah ini,
batas negara seringkali terasa lebih cair dibandingkan di pusat kekuasaan. Bahasa yang mirip, adat istiadat yang beririsan, serta hubungan keluarga lintas wilayah membuat identitas nasional tidak selalu hitam putih. Ketika isu warga perbatasan Malaysia ingin bergabung dengan NKRI kembali mencuat hari ini, bayang-bayang sejarah lama itu pun ikut terbawa, meski konteksnya sangat berbeda. Isu ini pertama kali menguat ketika media sosial dibanjiri unggahan-unggahan mengejutkan, kalimat-kalimat emosional, simbol janji setia, hingga klaim kesiapan mengibarkan merah putih menyebar dengan cepat. Di dunia digital yang serba instan, narasi seperti ini mudah membesar, seringkali melampaui fakta di lapangan. Hubungan Indonesia dan Malaysia sendiri memang memiliki sejarah naik turun. Kerjasama erat berjalan berdampingan dengan rivalitas terbuka di berbagai isu. Wilayah perbatasan menjadi salah satu titik paling rawan, bukan hanya karena letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan, tetapi juga karena ketimpangan pembangunan yang sering dirasakan warganya. Masyarakat yang tinggal di kawasan pinggiran Federasi Malaysia kerap merasa terpinggirkan dari arus pembangunan utama yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu. Keluhan tentang akses jalan yang terbatas, layanan kesehatan yang minim, kualitas pendidikan yang tertinggal, hingga peluang ekonomi yang sempit bukanlah cerita baru. Ketika kondisi ini berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang benar-benar dirasakan, muncul rasa keterasingan dari negara. Perasaan inilah yang kemudian mudah diterjemahkan ke dalam ekspresi emosional, terutama ketika warga membandingkan kondisi mereka dengan wilayah di seberang perbatasan. Di saat yang sama, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gencar membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Jalan-jalan baru, pos lintas batas modern dan fasilitas publik yang representatif kerap dipamerkan sebagai simbol kehadiran negara. Kontras visual ini menciptakan persepsi kuat bahwa hidup di bawah NKRI terasa lebih diperhatikan. Bagi warga perbatasan yang memiliki hubungan keluarga lintas negara, perbandingan ini tidak lagi sekadar soal ekonomi, tetapi juga tentang rasa dihargai dan diakui. Dalam konteks seperti ini, batas negara seringkali dipandang sebagai garis administratif, bukan pemisah identitas. Tidak mengherankan jika simbol-simbol nasional kemudian digunakan sebagai bentuk ekspresi emosi dan protes. Namun sejarah kawasan menunjukkan bahwa upaya persatuan serumpun tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1963, Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengusulkan pembentukan kerjasama regional bernama MAPHILINDO yang melibatkan Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Tujuannya adalah menyatukan negara-negara dengan akar budaya Melayu tanpa melebur dalam satu negara. Usulan ini sempat disambut baik, termasuk oleh Presiden Soekarno yang menentang segala bentuk kolonialisme. Namun kenyataan politik kembali berbicara. Ketika Federasi Malaysia resmi terbentuk pada 16 September 1963, Indonesia menolak dan melancarkan konfrontasi militer karena menganggap Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Di sisi lain, Filipina merasa dikhianati karena Sabah resmi masih ke Malaysia padahal wilayah itu diklaim sebagai bagian dari Filipina. MAPHILINDO pun gagal sebelum benar-benar tumbuh. Pengalaman sejarah ini menjadi cermin bahwa simbol persatuan seringkali berhadapan dengan realitas politik yang keras. Dalam konteks isu warga perbatasan Malaysia ingin bergabung dengan NKRI hari ini, banyak analis menilai bahwa keinginan tersebut lebih sering lahir sebagai simbol protes dan luapan emosi, bukan tuntutan politik yang terstruktur. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada struktur gerakan, dan tidak ada agenda politik yang jelas. Aparat keamanan Malaysia sendiri menilai sebagian besar pernyataan warga bersifat spontan dan individual. Meski demikian, simbolisme semacam ini tetap cukup untuk memicu kegaduhan regional. Seiring isu ini membesar, narasi di ruang publik pun bergeser. Dari simpati, ia berubah menjadi kecurigaan. Media dan warganet mulai menafsirkan kabar tersebut sebagai ancaman laten terhadap kedaulatan Malaysia. Tekanan opini publik meningkat, mendorong pemerintah dan aparat keamanan setempat untuk bersikap tegas. Di titik inilah isu yang awalnya emosional berubah menjadi sensitif secara politik. Di sisi Indonesia, respons pemerintah justru berlawanan dengan ekspektasi publik yang terbawa emosi. Alih-alih menyambut isu tersebut, pemerintah Indonesia secara konsisten menegaskan prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan Malaysia. Jalur diplomasi senyap dipilih melalui mekanisme resmi seperti Joint Border Committee Malindo dan SOSEC Malindo. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak melihat isu ini sebagai peluang politik, melainkan sebagai potensi gangguan stabilitas kawasan yang harus dikelola dengan hati-hati. Fakta di lapangan pun memperkuat hal tersebut.
Kerjasama perbatasan tetap berjalan, pos lintas batas bersama tetap diaktifkan, dan koordinasi militer dan sipil justru ditingkatkan. Agenda pembangunan lintas negara terus berlanjut tanpa gangguan berarti. Semua ini mematahkan anggapan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia sedang menuju titik krisis. Sebaliknya, kedua negara tampak berupaya memastikan bahwa isu emosional tidak berkembang menjadi konflik nyata yang merugikan semua pihak. Lalu, mengapa isu ini terasa begitu kuat mengguncang emosi publik? Jawabannya terletak pada makna simbolik yang dibawanya. Narasi ingin bergabung dengan NKRI sejatinya lebih mencerminkan kekecewaan sosial dan ekonomi, bukan aspirasi perubahan kedaulatan. Merah putih dalam konteks ini hadir sebagai simbol harapan, pembanding, dan ekspresi rasa tidak puas terhadap kondisi yang ada. Dalam realitas hukum dan politik internasional, batas negara tidak bisa diubah oleh emosi atau simbol viral. Ketika satu sisi tampak lebih berkembang, muncul ilusi bahwa kesejahteraan bisa dicapai dengan berpindah identitas nasional. Padahal solusi sejati terletak pada keadilan pembangunan, dialog yang jujur, dan kerjasama antar negara. Isu ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa perbatasan adalah wajah negara, bukan pinggiran yang boleh diabaikan. Ketika perbatasan diperhatikan dan warganya merasa hadir dalam pembangunan, simbol-simbol emosional tidak lagi menjadi satu-satunya bahasa protes yang tersisa.